memutuskan suatu masalah yang lebih daripada satu mungkin ya. Kita harus bisa memilih dan memilah mana yang lebih banyak kebaikannya dan mana yang harus diputuskan dan harus dipilih yang lebih banyak manfaatnya bagi kita warga sekolah. Karena kita tidak bisa memutuskan atau kita tidak bisa menjatuhkan pilihan tanpa harus dilihat ke depannya. Karena seorang pemimpin itu harus bisa melihat lebih jauh. Lebih jauh itu apabila memutuskan suatu masalah atau memilih menyelesaikan suatu masalah, itu dampak ke depannya itu bagaimana? Apakah dampaknya lebih baik atau akan lebih buruk? Jadi seorang pemimpin itu harus bisa melihat lebih jauh untuk mengantisipasi hal yang buruk terjadi di lembaga itu sendiri. Kemudian juga harus bisa melihat lebih banyak, karena kalau hanya melihat sedikit nanti bisa subjektif, tapi kita harus objektif dalam melihat suatu kasus. Kita melihat dan memilih itu harus lebih objektif, jadi harus lebih banyak yang kita lihat. Juga kita harus bisa melihat sebelum orang lain melihat. Ya, artinya kita harus lebih dulu tahu sebelum orang lain tahu, karena mungkin seorang kepala sekolah adalah sumber untuk bertanya, sumber untuk memecahkan suatu masalah. Ya baik Ibu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan di saat hal yang bersamaan itu adalah sama-sama benar, dan Ibu harus komunikasi dulu dengan para pembantu Ibu, yaitu para wakasnya, di mana kasusnya itu harus jelas dan terang, karena mungkin tidak hanya dari satu sumber, kita harus diambil dari berbagai sumber, dan nanti kita bisa menyimpulkan mana yang dari yang benar itu mana yang paling benar, mungkin gitu ya. Jadi kalau diputuskan sendiri itu otoriter namanya, tetapi kan kita harus menampung beberapa aspirasi, menampung dari berbagai pendapat dan masukan, sehingga kita bisa meramu dan bisa memutuskan bersama untuk memilih mana yang paling benar dari antara yang dua yang benar, begitu ya. Ya, kolaborasi ya Bu. Ya, itu harus ada kolaborasinya. Itu Bun, untuk langkah-langkah prosedur seperti apa sih Bun yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk prosedur untuk menyelesaikan masalah maksudnya? Iya. Ya, misalkan Ibu mendapatkan laporan nih, ada suatu kasus atau ada suatu kejadian atau ada masalah ini atau masalah itu. Nah, sebelum Ibu memutuskan, Ibu mencari tahu dulu, identifikasi dulu masalah itu, dari mana sumbernya, apakah sumbernya bisa terpercaya atau tidak, itu atau hoax ya, karena sekarang itu banyak hoax ya. Nah, Ibu mencari informasi pasti di guru atau dari orang yang bisa Ibu percaya kebenarannya. Misalkan kalau tentang siswa, Ibu pasti panggil ke siswanya dulu dengan pembina OSIS-nya. Kalau masalah-masalah pembelajaran pasti Ibu bertanya atau memanggil wakasek kurikulumnya dan lain sebagainya, sehingga Ibu bisa mendapatkan informasi yang akurat. Nah, setelah mendapatkan informasi yang akurat, baru Ibu memikirkan langkah apa untuk penyelesaiannya yang bisa win-win solution untuk pihak yang misalkan yang bermasalah juga enak dan manfaat juga bagi lembaga. Selanjutnya Ibu, hal apa saja yang menurut Ibu yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Hal yang paling efektif dalam memilih ya tadi yang harus kita lihat itu, apakah ini lebih bermanfaat atau banyak madaratnya. Nah, kita pasti mengambil yang lebih bermanfaatnya. Kalau harus memilih dalam satu lembaga di sini dengan lembaga di luar, mungkin kalau ada dilematis etika ya kita harus berbicara dan berembuk dulu dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau terkait dalam dilema etika itu.
Kemudian Ibu apa saja yang selama ini yang menjadi merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika ini menjadi tantangannya itu seperti apa? Tantangannya bahwa apa ya, kita bisa tantangan dari untuk menyelesaikan dilema etika itu kita harus bisa mengambil keputusan walaupun berat, itu harus kita ambil resiko itu. Ya, resiko yang tantangan itu kan resikonya kita berani untuk mengambil keputusan karena kita tidak bisa mengambil dua-duanya. Ya, kita sebagai pimpinan tidak bisa menyenangkan semua orang, apalagi tidak boleh mengecewakan semua orang. Tetapi di saat mengambil keputusan, diambil suara terbanyak, pasti ada orang-orang yang tidak sesuai dengan harapannya. Pasti ada orang yang kecewa. Ya, nah, tetapi apa yang harus kita lakukan setelah keputusan itu diambil, ada orang yang kontra atau tidak ini, ya kita panggil, kita berikan apa ya, semacam pemahaman bahwa kita hidup bersosialisasi itu tidak selalu sesuai dengan harapan, kan begitu ya. Ya. Jadi dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur? Kalau dilema etika, kalau dilemanya itu ringan atau bisa diputuskan saat itu dan bisa diselesaikan saat itu, mungkin bisa diselesaikan di tempat ya. Tetapi seandainya dilema itu agak rumit, mungkin kita harus bisa berpikir bolak-balik dan memutuskannya itu tidak mudah ya. Karena ya itu tadi harus dipikirkan ke depannya itu gimana. Setelah ibu memutuskan atau mengambil keputusan ini, apakah ini akan jadi lebih baik atau malah semakin buruk. Jadi tidak selalu bisa diselesaikan di tempat di sini, tetapi bisa juga diselesaikan di luar area ini gitu ya. Jadi ada dijadwalkan dulu. Ya, kita bisa kalau misalkan berhubungan dengan pihak lain, kita bisa meminta waktu, nanti kami akan berkomunikasi dengan yang lainnya, kita akan berembuk dulu, baru nanti seandainya sudah menemukan titik terangnya, kami akan mengundang Bapak lagi untuk menyampaikan masalah ini, jadi menyelesaikan masalahnya. Kemudian Ibu kan Ibu sudah memaparkan tentang tantangan gitu ya penyelesaian. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam kasus? Ya, yang membantu ibu untuk menyelesaikannya, yang pertama adalah para wakasek terutama. Kemudian juga ibu kalau wakasek juga meminta bantuan ini juga ibu melibatkan guru atau staf TU untuk menyelesaikannya. Jadi orang-orang yang paling depan untuk membantu menyelesaikan masalah itu adalah yang pertama adalah para wakasek. Kemudian yang lainnya baik staf TU maupun guru. Ini dari semua yang telah disampaikan ya. Jadi adakah pembelajaran yang didapat atau dipetik oleh Ibu selama pengambilan keputusan pada dilema etika? Pengalaman dan pembelajaran. Ya, pembelajarannya bahwa ternyata kita tidak bisa hidup sendiri, bahwa kita memerlukan orang lain, dan sebagai seorang pemimpin harus bisa membaca berbagai macam karakter yang ada di sekolah ini ataupun yang ada di luar sana, karena kita kan berkolaborasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, puskesmas, kepolisian dan yang lainnya. Maka untuk penyelesaian semua masalah di sini tidak saja diselesaikan dengan warga sekolah saja, tetapi juga dengan pihak-pihak lain. Kalau misalkan ada dilema etika yang harus dipilih, misalkan tentang kesehatan siswa, itu juga tidak hanya berkomunikasi dengan di sini, tetapi juga harus berkomunikasi dengan pihak lain, mitra kita. Ya. Pembelajarannya kita bisa berkomunikasi dengan yang lain, bisa memahami berbagai macam karakter orang kan gitu ya. Jadi bisa belajar dari dilema-dilema yang ada, juga hal-hal yang lainnya yang harus kita selesaikan gitu. Iya. Terima kasih. Mungkin
mungkin Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya kami ya. Di sini saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, Pak Encep juga dan Bu Nurasana atas waktunya. Mungkin ada yang disampaikan oleh terkait dari hasil wawancara ini. Ya kan, dari teman-teman yang lain. Yang pertama, Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena jawaban-jawabannya barusan menginspirasi saya. Siapa tahu ini menjadi bekal buat saya dalam mengambil keputusan apapun dalam dunia pekerjaan gitu. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan jadi amal jariah Ibu. Dan mungkin saja kalau ada jawaban-jawaban yang Ibu kurang tepat atau kurang pas, mungkin ya juga Bapak dan Ibu bisa mengoreksinya dan bisa mencari tahu lagi atau berkomunikasi lagi dengan Ibu di lain waktu. Terima kasih Ibu, semoga Ibu tetap sehat. Amin. Mohon maaf direpotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurasana, CGP Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi. Setelah melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah, yaitu Ibu Cuherli SPD dan Ibu Eja SPD, banyak hal yang menarik ditemui, yaitu ketika mendapati suatu permasalahan, maka yang harus dilakukan pertama kali yaitu mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan berkomunikasi dengan Wakasek untuk melihat fakta serta mencari solusi terbaik. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa membaca karakter setiap orang, baik yang ada di warga sekolah maupun yang di luar sekolah, karena kita akan berkolaborasi dengan mereka untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika. Dan dalam wawancara itu, hal yang menarik lainnya yaitu bahwa kita bekerja itu harus berniatkan ibadah, kemudian harus totalitas, dan juga harus dengan penuh keikhlasan. Dari dua kepala sekolah yang telah diwawancarai, ternyata memiliki perbedaan dan persamaan dalam pengambil keputusan dilema etika. Persamaannya, kedua kepala sekolah tersebut mengambil keputusannya dilakukan komunikasi dengan semua pihak yang terkait, berkolaborasi dalam mengambil keputusan, sedangkan perbedaannya yaitu dalam gaya kepemimpinannya dalam menangani permasalahan dilema etika. Hal ini karena adanya perbedaan karakteristik warga sekolah masing-masing, di mana SMP 1 Cilacap karakteristiknya dipenuhi dengan orang tua yang berbeda-beda, baik dari segi ekonomi, sosial, kemudian sedangkan dari SMP 7 Cilacap notabene masih sedikit dan lingkungan tempat tinggalnya sangat dekat dengan sekolah. Dari hasil wawancara tersebut, rencana ke depan para pemimpin dalam menjalankan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, yaitu mereka berkomunikasi dan berkolaborasi dengan warga sekolah dan lingkungan sekolah terus-menerus sehingga didapat solusi terbaik yang memiliki kebaikan atau manfaat terbanyak. Beliau-beliau ini dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan dilema etika, yaitu memilih solusi terbaik dan berkomitmen dalam menyelesaikan tindakan yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, saya akan melakukan atau menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid atau pada teman sejawat. Itu pertama, saya harus melakukan identifikasi terlebih dahulu dari permasalahan tersebut, kemudian mencari fakta dan bukti. Setelah itu berkomunikasi dengan yang memiliki permasalahan dilema etika, kemudian membuktikannya dari hasil pengakuan orang tersebut, kemudian berkolaborasi dengan pihak lain dalam menentukan keputusan sehingga didapat solusi terbaik tanpa menimbulkan masalah lagi. Dan jika saya menemukan permasalahan terkait keputusan dilema etika, maka saya harus segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan dilema etika sesuai dengan pemaparan yang telah saya ketahui tadi. Demikian hasil refleksi dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat
amalan baik atau niat baik jika dilakukan dengan baik, maka insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.